Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua, sahabat pemirsa channel SKHB IPB Official dan sahabat Barna TV. Kali ini saya berada di Institut Pertanian Bogor, tepatnya ada di Fakultas Kedokteran Hewan. Dan saya hari ini bersama dengan Ibu Profesor Dr. Kuswinarning Sigit MS. Beliau adalah pembuat logo Pordasi, Persatuan Olahraga Berkuda Seluruh Indonesia. Beliau ini adalah pelaku sejarah. Pada waktu itu tahun 1966, beliau menciptakan logo Pordasi. Dan ini luar biasa. Ibu Prof, apa kabar? Baik, baik. Iya, sehat ya Ibu? Alhamdulillah, sehat. Alhamdulillah. Ini luar biasa. Saya sudah lama loh Bu. Saya ingin ketemu Ibu Ning. Saya manggilnya Ibu Ning ya Bu ya. Iya. Lebih kekerabatan begitu ya Bu ya. Iya, Ibu Ning. Ini banyak orang yang belum tahu bahwa seorang Prof Ning ini luar biasa jasanya bagi Persatuan Olahraga Berkuda Seluruh Indonesia. Hari ini Ibu, tanggal 9 Juni tahun 2022, tepat 56 tahun Pordasi berdiri. Berarti kalau kita tarik ke belakang, itu tahun 1966. Ibu waktu itu menciptakan logo Pordasi. Gimana cerita awalnya itu, Bu? Ya. Jadi saya waktu itu tahun Juni 1966 itu saya adalah mahasiswa koasisten. Jadi sarjana dari Fakultas Kedokteran Hewan. Asisten dosen mungkin ya? Beda. Koas itu di dalam, jadi sesudah sarjana maka kita harus melakukan kerja di setiap laboratorium yang ada di FKH untuk menjadi dokter hewan. Jadi kalau saya lulus koas saya di setiap lab-lab yang ada itu kemudian saya akan lulus menjadi dokter hewan. Jadi tahun 66 itu saya mulai koas, tahun 1967 saya menjadi dokter hewan. Itu. Oh gitu. Nah ceritanya tentang logo Bu, gimana itu Bu? Nah pada waktu saya koas di klinik hewan besar, itu saya bertemu dengan Bapak Wirasmono. Pak Wirasmono, oh salah satu pendiri dari Pordasi ya Bu ya? Pak Wirasmono Sukoco. Dan temannya yang kebetulan adalah saya sudah menjadi asisten di anatomi. Pak Safri Sikar itu adalah kepala laboratorium anatomi. Di IPB? IPB. Oke. Jadi dua-duanya itu bicara kepada saya bahwa Pak Ahmad Syam yang ketua Pordasi pada waktu itu meminta dibuatkan gambar logo di kertas, di gambar yang sudah ada perisainya itu. Tolong dibuatkan. Seperti ini, ada gambar ini ya Bu ya? Ada gambar ini, terus tolong dibuatkan ininya. Gitu. Isinya apa? Isinya apa ya terserah kepada Anda katanya. Oh gitu, terus tuh? Terus saya bisa nggak? Saya bilang ya mudah-mudahan saya coba. Dan kemudian sampai rumah saya mikir isinya apa ya? Apa yang akan saya gambar di sini? Dengan Pordasi ini adalah singkatan dari Persatuan Olahraga Berkuda Seluruh Indonesia. Memang tadinya saya pikir kalau olahraga berkuda itu bukan hanya pacuan kuda saja, tapi juga kuda dinaiki orang untuk latihan loncat tunggang, jumping dan sebagainya. Tapi saya pikir kalau itu digambar orangnya dan sebagainya, maka kelihatannya kudanya kurang cantik. Jadi saya pikir lebih baik kuda saja
Kemudian olahraganya di atas namakan kepada Olympic Rings yang Olympic ada. Rings. Waktu itu yang ada adalah Olympic Rings Ya, yang saya tahu. Nah, tentang gambar kuda itu sendiri gimana ceritanya? Saya baca itu inspirasinya dari sebuah jurnal di Amerika. Ya, Begitu betul Bu? Betul. Ya, gimana Bu ceritanya? Jadi gambar kudanya itu saya mencari gambar kuda seperti apa yang bagus. Ya. Jadi pada tahun 1966 itu kondisi kita itu, kondisi negara Indonesia itu sedang dalam gejolakan habis HBSG 13 PKI ya. Jadi suasananya itu memang suasana minim ya untuk kami yang sebagai mahasiswa itu hidupnya juga tidak begitu bagus karena makanan susah, mahal, kita orang tua juga duitnya nggak banyak, jadi gaji juga tidak jelas gitu, sehingga akhirnya kita harus hidup prihatin. Gitu. Ya. Nah, di situ saya ke perpustakaan, kemudian mencari-cari yang berhubungan dengan itu, kemudian menemukan sesudah berhari-hari menemukan suatu majalah yang namanya apa ini namanya? Namanya adalah The American Veterinary Medical Association atau JAVMA, dan itu saya lihat terbitan baru Februari tahun 1966. Jadi baru masih crash lah ya. Crash. Ya, dulu kan belum ada digital ya Bu ya. Belum. Jadi berupa hard copy lah seperti itu ya. Nah, di situ saya menemukan gambar kuda yang menarik bagi saya. Oh, ini gambar ini. Pemirsa, gambar ini yang seperti ini ya Bu ya. Nah, yang ada di dalam majalah itu. Kebetulan JAVMA itu ya kebetulan sekali ya di bulan Februari itu dia mengeluarkan isu tentang kuda. Jadi satu majalah itu isinya tentang penyakit kuda. Saya buka-buka semuanya kuda semua. Sakit kuda ini, sakit kuda itu dan sebagainya, dan ada gambar ini. Gambar ini gitu ya. Gambar ini yang paling menarik saya lihat di antara gambar-gambar yang lain, karena di sini ini yang bisa saya pakai untuk saya masukkan ke dalam perisai yang tadi belum ada isinya ya. Kemudian saya coba lagi, saya gambar, saya perbesar dengan metode bikin kotak segede ini. Ini juga saya kotakin. Terus kemudian ini gambar ini kalau nggak salah saya pakai karbon. Oh gitu. Maaf, izin. Ini dulu gambarnya kecil. Sebesar ini. Oh, sebesar ini persis. Oke. Untuk menjadi besar dibuat gimana caranya, Bu? Saya karbon. Jadi di karbon yang hitam itu ya supaya terkopi. Bukan karbon, kertas yang jernih itu, kertas. Dulu ada kertas kayak plastik itu. Iya, oke. Nah, Ya, paham. itu saya gambar di situ. Terus kemudian saya bikin kotak besar, terus itu juga saya kotakin, terus kemudian adalah caranya itu seperti itu. Jadi nanti waktu digambar, kalau di kotak besar ada kotak kecil dengan perbandingan yang berbeda. Kemudian saya ikut gambar di situ. Jadi di kotak ini gambarnya ini, di kotak sana gambarnya gitu. Itu ke sana akhirnya jadilah gambar. Oh iya. Menjadi lebih besar. Iya. Pemirsa, untuk diketahui nih, beliau ini adalah profesor, guru besar, ahli anatomi hewan ya Bu ya. Tetapi saya juga membaca, Ibu juga mulai kecil juga pinter menggambar gitu kan ya. Ya, ini adalah bakat-bakat awal sehingga Prof Ning ini ditugasi oleh Pak Ahmad Syam. Waktu itu wali kota Bogor ya Bu ya? Wali kota Bogor waktu itu tahun 1996 untuk membuat logo Pordasi. Begitu ya Bu ya? Nah, maka dengan teknik yang dipunyai oleh Prof Ning, beliau membuat inspirasi dari ini, tetapi beliau gambar sendiri melalui media apa Bu waktu itu? Media untuk menggambar itu?
Saya dengar pakai cat air atau apa begitu? Kertasnya sebesar ini ya. Kertas ya, oke. Yang tadinya pakai kertas stensil. Oh, kertas stensil, oke. Besarnya kira-kira segini. Jadi logonya itu waktu itu saya buat kira-kira sebesar ini. Sebesar inilah ukuran HVS ya Bu ya. Jadi kudanya ya saya cocokkan kira-kira sebesar ini. Jadi saya bikin kotaknya dulu, terus kemudian saya garis-garis. Di situ juga saya bikin kotaknya dulu, saya garis-garis, kemudian saya contoh. Nah, kemudian jadilah kuda itu. Ya, ada perubahan dari ini Bu. Apa yang mendasar perubahan? Yang saya rubah adalah surainya saya hilangkan. Oh ya, awalnya ada surai ya. Ada surai, oke. Surainya saya hilangkan dan kakinya saya besarkan karena ini kakinya terlalu kecil kalau menurut saya. Oke. Nah, jadi saya besarkan kakinya dan kemudian saya lebih tekuk lagi sedikit supaya lebih. Apanya yang ditekuk Bu? Daerah leher ini saya tekuk sedikit, saya naikkan sedikit di belakangnya, jadi pantatnya kelihatan lebih menonjol gitu. Oke. Terus ekornya saya perbaiki. Oh, ekornya. Nah, tapi ngomong-ngomong nih Bu, kalau inspirasi ini kan kudanya menghadap ke kanan. Lalu saya melihat hasil dari gambarnya Ibu, pemirsa, ini gambarnya yang ini, gitu ya. Ini menghadapnya ke kiri. Kira-kira apa yang terbersit pada saat itu, Bu? Ceritanya gimana? Jadi saya ini adalah kalau gambar orang itu sebetulnya enaknya tuh orang itu madepnya ke sana karena saya memakai tangan kanan. Oke. Sedangkan kalau memakai tangan kiri barangkali lebih enak dari kiri. Ke kanan. Oh ya, betul, gitu. Betul. Jadi tidak ada dasar apapun, yang penting bahwa lebih mudah untuk menggambar kuda itu menghadap ke kiri karena menggunakan tangan kanan. Itu pemirsa. Jadi tidak ada seperti sekarang misalnya adalah karena kudanya searah jarum jam ketika lari kalau untuk khusus pacu kan gitu ya. Waktu itu tidak ada alasan. Tidak ada pikiran apakah itu pacuannya itu lari ke arah jarum jam sesuai jarum jam atau tidak sesuai dengan jarum jam, itu saya tidak pernah memikirkan itu. Gitu. Ya. Lalu mengenai warna Bu, ini kan kalau saya lihat ada 3 warna yang muncul di sini, warna putih, hijau, dan hitam. Kira-kira ada mana-mana? Saya tidak tahu juga pada waktu itu. Saya gambar asal yang jelas dasarnya lapangan itu adalah hijau karena itu lapangan rumput. Ya. Kemudian putih itu ring itu saya kira nggak perlu diwarnai. Kalau lapangan hijau ya ringnya putih saja gitu. Supaya kontras. Supaya kontras. Nah, tinggal warna hitam ini yang saya pikirkan. Bagaimana? Apakah hitam? Apakah biru? Apakah coklat? Ternyata yang paling bagus adalah hitam. Jadi hanya persoalan supaya kelihatan bagus. Dan kontras dari warna dasar hijau. Iya. Oh, begitu. Daripada coklat, misalnya kuda kan lebih banyak warnanya coklat. Ya. Apalagi warnanya putih udah nggak cocok lagi. Jadi menurut saya lebih baik warna hitam daripada coklat ataupun warna misalnya daun ya, warna daun kelabu itu kayaknya bagus. Nah, setelah Ibu selesai, tentu beberapa kali perbaikan kan nggak mudah waktu itu pemirsa. Ya berapa kali itu Bu sampai bisa menyelesaikan gitu? Saya diberi waktu sampai Juni. Sebelum Juni itu Mei itu harus sudah selesai. Jadi saya membuat kira-kira 1 bulan itu. 1 bulan. Karena capek, kalau capek saya terus berhenti. Terus istirahat, besoknya lagi saya mulai lagi karena ngecatnya itu yang susah. Jadi ngecatnya hijau susah, ngecatnya yang putih nggak dicat. Jadi saya harus membuat cat itu ngecatin ring supaya ringnya kelihatan itu. Iya, hati-hati tentunya. Hati-hati sekali, luar biasa. Hati-hati. Apa kesulitannya? Blober mungkin? Catnya blober, catnya tidak warnanya sama dengan yang kemarin, jadi disambung gitu loh, kok beda, jadi belang-belang. Jadi harusnya sehari itu harus selesai. Jadi saya mencoba untuk mencari 1 hari di mana saya bisa khusus
itu apalagi deadline-nya Pak Ahmad Syam sudah mendekat gitu. Ya, pemirsa, Pak Ahmad Syam itu adalah ketua Pordasi yang pertama. Yang pertama. Jadi beliau adalah seorang tokoh di Bogor, adalah wali kota, dan beliau inilah yang meminta kepada Prof. Ning untuk membuat logo ini, tentu karena ada target-target gitu ya Bu ya. Nah, berapa kali Ibu membuat, tentu pertama buat blogbor kurang bagus, buat lagi mungkin kurang bagus lagi, itu sampai berapa kali Bu? Saya merasa itu sampai ada 5 kali 6 kali. Oh, 5 kali 6 kali. Dan saya pengen ngasih tahu ya, Pak Wali Kota itu saking senengnya sama kuda, itu Pak Wali Kota itu dipanggilnya Wali Kuda. Oh. Saking karena hobinya kuda, ya. Bukan dipanggil wali kota, tapi wali kuda, pemirsa. Ya, luar biasa. Jadi saya ini sekali ya, jadi saya bisa pada waktu itu saya menghayati bagaimana kepinginnya Pak Wali Kota itu mendapatkan logo ini. Itu begitu selesai logo itu, langsung kata Pak Safri langsung oke, mari kita cetak. Oh gitu, dicetak di apa Bu? Nggak tahu saya. Pokoknya Ibu serahkan satu kertas begitu. Iya, akhirnya itu katanya di Bandung. Kalau saya lihat benderanya, bukan bendera namanya. Jadi yang akan dibawa ke Bandung itu ditunjukkan dulu kepada saya. Ada ditaruh, ada tiang begitu. Terus ini benderanya ini dicantolkan di situ. Jadi dalam bentuk apa ya? Pakai rumbai-rumbai gitu, pakai jadi ditaruh. Nah itu saya nggak ini waktu itu katanya ini besok di lapangan sana itu akan ditunjukkan di atas panggung itu bendera, tapi bukan bendera berkibar-kibar, tapi bendera yang ada talinya gitu loh, kayak. Terus dicantolkan di situ dan itulah yang dinamakan lambang Pordasi pertama. Ya. Maksudnya adalah itu kan masih berupa kertas. Apa disalin? Sudah disalin ke dalam bentuk kain. Oh begitu. Iya. Iya. Dan Ibu melihatnya pertama kali berkibar itu di mana? Saya tidak melihat berkibar karena saya tidak ikut ke Bandung. Oke. Jadi saya ada di kantor, tapi Pak Safri menunjukkan ini loh benderanya. Tapi lebih besar. Ya mungkin karena itu pabrik ya, mungkin kepercetakan khusus jadi bisa dibesarin dan dalam bentuk kain. Dalam bentuk kain. Kayak kain tenun gitu. Ya, artinya Ibu sudah melihat bentuk jadinya dalam bentuk kain ya, sebelum dikibarkan di Bandung untuk pertama kali ya. Bandung. Di mana itu menurut ceritamu? Di Tegalega. Di Tegalega, lapangan pacuan kuda Bandung ya waktu itu. Di situ diresmikannya Pordasi dan logonya. Iya. Di situ ada Pak Ahmad Syam, ada Pak Safri, ada Pak Wirasmono. Pak Wirasmono, ya. Maaf Ibu. Ibu pertama kali melihat secara langsung di mana? Bendera berkibar dengan menggunakan logo dari Ibu. Sesudah itu saya sering melihat di televisi. Oh, di televisi. Bangga dong Bu melihat. Wah, itu bendera saya, itu saya bikin. Saya selalu ngomong pada siapapun yang duduk di sini, benderanya itu bendera saya. Tapi saya nggak bisa berbuat apa-apa karena saya terus langsung kerja, kuliah, segala macam. Jadi saya tidak pernah ikut kegiatan Pordasi. Karena saya juga sudah tidak koas lagi, jadi saya tidak pernah dibawa lagi untuk mengobati kuda, misalnya kalau sakit dan sebagainya. Oh gitu ya. Nah, Ibu hari ini Ibu mendapatkan penghargaan oleh PP Pordasi sebagai prestasi yang memang patut dibanggakan terkait dengan kesejarahannya Pordasi. Ibu dikasih penghargaan plakat gitu kan ya oleh PP Pordasi. Apa komentar Ibu tentang penghargaan yang diberikan oleh PP Pordasi? Apa komentar Ibu? Saya sebetulnya nggak mengira bahwa saya akan mendapat penghargaan seperti ini.
Saya hanya ingin diakui saja supaya gambar itu adalah buatan saya. Itu saja yang ingin saya itukan. Dan sekarang saya mendapat sertifikat, mendapat plakat tadi, itu saya mengucapkan terima kasih banyak, apalagi dihadiri oleh para pimpinan Pordasi sendiri pada datang begitu banyaknya. Saya merasa saya dihargai, lebih dihargai, bukan hanya diakui saja tetapi dihargai juga. Itu yang ingin saya sampaikan kepada Bapak Ibu yang pada rawuh pada hari ini dari Pordasi. Ibu kebetulan kan Ibu Ketua Umum Ibu Triwati Marsiano saat ini masih ada di Amerika. Kebetulan ini podcast siaran langsung melalui channelnya IPB gitu ya. Mungkin ada yang perlu disampaikan ke Ibu Triwati, silakan Ibu. Mungkin apa gitu sebelum closing statement mungkin ya, silakan Ibu. Jadi Ibu Triwati itu mengenal saya karena saya selain Ibu Triwati sudah membaca saya di Google. Beliau mengatakan bahwa saya sudah 2 tahun mencari ibu itu ada di mana. Sementara saya mendapatkan, ini juga penting sekali, saya mendapatkan nomor HP-nya Ibu Triwati dan Ibu Adinda Yuanita itu dari Pak Mujo Semedi. Pak Mujo Semedi. Yang dia dari lulusan dokter hewan dari UGM dan selama ini beliau itu sudah bekerja 17 tahun di Pordasi, tapi sekarang dia udah pensiun. Nah, dia memberikan nomor HP-nya Ibu Triwati dan Ibu Adinda. Nah, itu yang saya pakai buat me-WA Ibu Triwati dan Ibu Adinda, dan Ibu Triwati langsung kepingin datang kemari. Tetapi waktu itu saya lagi operasi kaki. Jadi saya mengatakan bahwa operasi kaki di Bintaro itu sesudah itu saya harus bolak-balik kontrol, sehingga saya masih bingung kapan waktunya, sehingga akhirnya pertemuannya itu belum bisa terlaksana. Tapi Ibu Triwati itu sudah tahun lalu itu sudah menghubungi saya dan ingin itu. Kemudian suatu kali saya tanyakan, beliau bilang, wah saya lagi di Mandalika. Jadi ada mempersiapkan lapangan pacuan. Betul. Jadi belum bisa dan baru terlaksana sekarang. Baik. Jadi Pak Mujo Semedi itu yang memberikan saya nomor teleponnya Ibu Wati dan Ibu Adinda Yuanita. Bu, saya mendengar juga waktu itu ketika sudah akhirnya resmi logo yang dibuat Prof Ning ini akhirnya menjadi logo resminya Pordasi. Saya mendengar bahwa Pak Wali Kuda, Wali Kuda Pak Ahmad Sam itu kan memberikan hadiah gitu ya Bu. Apa hadiahnya Bu? Hadiahnya itu lucu, hadiahnya senang sekali saya, yaitu saya dapat meja tulis. Meja tulis. Yang meja tulis seperti apa Bu? Meja tulis dari kayu jati. Kayu jati. Kayu jati. Kecil begitu ya. Gitu. Nah sekarang sampai sekarang meja itu masih ada. Masih ada. Masih. Ya masih kepakai mungkin. Kepakai untuk bukan untuk belajar, tapi untuk membuat minum mau bikin kopi mau apa. Jadi di situ ada termos, ada blender, ada rice cooker. Jadi saya taruh untuk itu. Maka setiap kali Ibu mau ngunjuk teh, kopi atau apa, Ibu pasti ingat logo itu. Logo itu dan meja itu. Meja itu. Ini upah saya mendapat menggambar logo Pordasi. Ibu bangga tentang hal itu? Bangga jelas. Gitu ya. Ada kok di HP itu gambarnya. Kemarin teman saya yang menanyakan, dulu upahnya apa? Ini meja ini. Jadi saya foto kemarin saya kasihkan. Ya ini saya secara pribadi berpendapat Bu, justru logo kuda yang dibuat Ibu ini
adalah sesuatu yang pas. Coba misalnya Ibu pernah berpikir waktu itu dalam sebuah proses pembuatan logo, ini kok nggak enak ya kalau tidak ada penunggangnya atau jokinya, gitu kan? Kan gitu. Nah, padahal posisi sekarang ini Pordasi sudah sedemikian rupa berkembang. Itulah. Bukan hanya pacu saja, tetapi sudah menjadi cabang olahraga yang lain seperti tunggang, olahraga equestrian. Lalu berikutnya ada polo juga, Ibu, gitu kan? Lalu kemudian yang saat ini lagi grace adalah horseback archery, yaitu panahan berkuda. Bayangkan kalau waktu itu Ibu kasih penunggang, kan nggak sesuai dengan sekarang. Yang penting basicnya adalah kuda. Begitu ya, Bu ya? Saya waktu itu juga mikirnya kuda aja deh. Kalau gambar orang susah di situ. Oh gitu ya? Apa anak kecil, apa orang besar, apa gimana, susah sekali gambarnya. Saya nggak mungkin bisa. Jadi kuda ini bahkan surainya aja saya buang. Itu supaya kudanya saja yang jelas lah. Gitu. Oh gitu ya, Bu. Sederhana tetapi mantap. Sederhana kalau dilihat dari ukuran sekarang, pemirsa. Tetapi kita flashback ke belakang, tahun 1966 bukan sesuatu yang mudah untuk mendapatkan akses informasi. Belum ada zaman digital seperti sekarang, tentunya kan. Fotokopi aja nggak ada. Fotokopi aja nggak ada, pemirsa. Ini luar biasa hal yang dilakukan oleh Prof. Ning ini. Ibu adalah merupakan bagian daripada sejarah Pordasi yang saat ini kita ketahui sebagai sebuah induk dari olahraga berkuda. Tentunya Ibu pasti punya pesan-pesan khusus kepada semua komunitas pacu kuda gitu ya. Mungkin ada katakanlah ini closing statement lah, Bu ya. Mungkin ada harapan-harapan atau pesan-pesan Ibu kepada semua komunitas olahraga berkuda. Silakan Ibu Prof. Ning. Ya, saya terima kasih sekali atas kesempatan ini, dan saya mempunyai pesan. Aku titipkan Pordasi ini kepadamu. Rawat dan peliharalah. Semoga Pordasi semakin jaya. Waduh, mantap, Bu. Saya merinding, Bu. Saya merinding. Luar biasa ini. Artinya bahwa ya kita kebetulan ada di Pordasi karena ya pemirsa, saya langsung berhadapan dengan pelaku sejarah, merupakan bagian penting di dalam sebuah proses berdirinya Pordasi. Ibu, terima kasih banyak atas waktu yang diberikan. Semoga Ibu panjang umur. Amin. Ya, sudah 80 tahun ya, Bu ya? 80 tahun lebih. 80 tahun ya, sudah purna tugas ya, Bu ya? Iya. Ya, pemirsa, kita doakan Prof. Ning ini sehat selalu, banyak rezekinya gitu ya, Bu ya. Cucu sudah berapa, Ibu? Cucu ada 5. Cucu 5. Anak berapa, Ibu? Anak 3. Oh, anak 3. Ya, luar biasa, kekayaan yang luar biasa pada Ibu gitu ya, sehingga ini menjadi bagian penting dalam sebuah proses kehidupan, pemirsa. Dan Ibu Prof. Ning ini sudah meninggalkan sesuatu bagi kita, khususnya adalah para pecinta olahraga berkuda. Salam olahraga jaya dan Pordasi juara. Terima kasih, Ibu. Sekian pemirsa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan jangan lupa subscribe channel SKHB IPB Official. Dan jangan lupa juga subscribe, like, komen, dan share Baharna TV. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tonton terus Baharna TV. Jangan lupa subscribe, like, comment, and share.